Yang osifikasi intermembranosa itu pada tulang-tulang pipi, tulang pipi, scapula, koste, apa ini clavikula kayak gitu-gitu ya. Ada dua, nanti kita bahas bersama ya. Kita bahas ke embriologi tulang dulu. Teman-teman harus paham dulu yang awal, pembentukan tulang itu kita nggak bisa pisahkan embriologi sendiri dan osifikasi sendiri. Better kalau misalnya kita harus menggabungkan mereka, karena proses pembentukan tulang itu saling keterkaitan ya. Maksudnya bukan kayak embriologi jantung yang mungkin dia dari awal, dari proses embriologinya, terus pada saat pembentukan jantung anak-anak kayak udah gitu. Tapi kalau embriologi tulang dia akan terus berkembang. Jadi better kalau kita tetap dari awal menggabungkan mereka. Untuk embriologi tulang, kita harus paham dulu ya bahwa embriologi itu ada 3 lapisan sel utama. Ectoderm, mesoderm, sama mesenkim ya. Sorry. Mesoderm yang mengandung mesenkim sama endo. Ekto, meso, endo ya. Oh ya, sesuai di sini. Ekto, meso, endo. Kalau tulang itu sebenarnya masuknya ke mesoderm ya. Meso itu tengah ya. Jadi lapisan paling tua yang tengah ini nanti tulang tuh di situ, guys. Nah, mesoderm ini dia menyandung namanya sel mesenkim. Mesenkim di mana pada week 5 sel-sel mesenkim ini di sumbu tengah itu karena dia kan memang tengah ya, mesenkim di bagian tengah ini dia akan memadat dan menjadi silinder pendek. Maksudnya gimana? Embriologi kan emang bahasanya agak susah ya. Jadi kalau misalnya mesoderm, kita fokus ke mesoderm ya karena kan kita mau bahas tulang. Mesoderm itu kan mempunyai sel, membentuk sel namanya mesenkim. Mirip-mirip ya bahasanya ya. Mesoderm mempunyai sel mesenkim. Mesenkim pada minggu kelima dia itu akan mulai memadat ya, ibaratnya itu kayak apa ya, mungkin kayak slime, kayak memadat, tapi sebenarnya dia tidak sepadat itu, nggak yang kayak meja gitu, nggak ya, dia masih, intinya dia akan menggabung dan mulai berkumpul memadat gitu ya. Nah, memadat, dia akan mengeras di situ, dia akan mulai mengeras di situ, dan pada minggu ke-6 mulai ada model tulang rawan, tulang masa depan, tulang rawan, tulang masa depan yang tumbuh sebagian dari dalam, ataupun juga sebagian melalui aposisi sel baru. Oke, intinya di sini pada minggu ke-6 ini sudah mulai tumbuh model tulang rawan baru. Ini kan tadi masih mesenkimnya masih mulai memadat ya. Tapi sebenarnya pada minggu ke-6 itu sudah mulai terbentuk tulang, cuma dia masih lebih soft tulang rawannya itu. Nah, makanya mesenkim ini sebenarnya akan terbagi menjadi, nanti kalau misalnya dia sudah apa namanya, sudah lebih matang, dia akan menjadi tulang rawan atau langsung menjadi kartilago. Nah, inilah yang kita sebut sebagai osifikasi endokondral ya. Tadi kan ada dua ya, osifikasi, ada yang endokondral, ada yang intramembranosa. Tetapi mesenkim ini ternyata juga bisa berubah menjadi dirinya sendiri. Maksudnya dia bisa memadat sendiri. Kalau misalnya yang memadat, dia akan membentuk tulang sendiri. Nanti di minggu-minggu selanjutnya ya. Dia akan mulai memadat dan membentuk tulang sendiri. Ini yang disebut dengan osifikasi
intramembranosa. Intramembran. Nah, kita harus bedakan dari sini dulu ya. Ada dua sumbernya sama dari mesenkim. Cuma nanti bahan bakunya berbeda. Awalnya ada yang dari kartilago, ada yang dari mesenkim itu sendiri, kayak gitu. Sampai sini paham ya? Memang agak ribet ini, tapi nggak apa-apa, kita bahas pelan-pelan. Lalu di minggu ke-7, kartilago, ya biasa kalau ini ya kartilago model ini, dia akan mengalami hipertrofi dan juga kalsifikasi. Hipertrofi itu dia lebih membesar ya, dan juga kalsifikasi dia lebih mengeras di situ. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah kalsifikasi, namanya kalsifikasi itu cenderung tidak ada pembuluh darah ya, jadi nanti cenderung malah menyebabkan kematian sel. Nanti kartilagonya kalau udah mati akan digantikan dengan osteoblast. Itu. Osteoblast nanti kalau sudah matur, dia akan terkalsifikasi juga. Kalau osteoblast terkalsifikasi otomatis akan nanti menjadi osteosit. Nah, nanti itu yang kita sebut sebagai pusat osifikasi primer. Oke. Nah, pada minggu ke-7, perikondrium ini akan menjadi periosteum ya. Periosteum itu kan bagian paling luar tadi ya. Dan lapisan dalam. Untuk meletakkan tulang secara langsung melalui proses osifikasi intramembran itu tadi. Nah, ini jadi sebenarnya osifikasi intramembran maupun osifikasi endokondral itu terjadinya bisa bersamaan ya. Contohnya pada minggu ke-7 ini, kalau misalnya si endokondral, tadi kan namanya kondral ya, kondrosit dari sel kartilago, itu dia sudah mulai berproses di situ ya, kartilago. Awalnya dia masih muda, lalu nanti dia semakin matang, semakin hipertrofi dan juga bahkan kalsifikasi, tapi lama-lama dia akan mati. Pada saat dia mati, dia akan digantikannya itu dengan osteoblast ya, dengan sel tulang murni ya. Nanti kalau sudah digantikan tulang murni, nanti ya sudah menjadi tulang di situ. Makanya itu disebut dengan osifikasi endokondrial karena awalnya dari kondrosit itu sendiri. Oke, kita masuk ke embriologi gambarannya ya. Kalau masih awal ini di D28, itu bagiannya itu yang terlihat bisa dari tungkai, dari armbud maupun legbud gini ya, yang paling terlihat. Bentukannya masih belum jelas memang kalau masih 4 minggu. Terus kalau di hari ke-32, nanti bentuk bakal tulang lawan ini sudah mulai kelihatan di bagian ini bagian ektodermnya, ini hatinya ya. Bagian tulang-tulang rawan ini yang kecil-kecil ini sudah mulai terlihat akan terbentuk sebagai tangan, sebagai kaki kayak gitu. Yang dimana ini merupakan bagian dari jaringan mesenkim ya. Lalu di hari ke-41 dan 46 ini sudah mulai terlihat ya. Ini mesodermnya sudah mengeras dan ini sudah mulai ada terlihat sedikit tulang menoskapula. Nah, di hari selanjutnya nih sudah lebih terlihat lagi. Begitu juga di week 8 ya, di week 8 ini sudah mulai terlihat lebih jelas, sudah mulai memadat. Bahkan di week 9 ini sudah bertambah banyak ya. Yang falang sudah mulai tumbuh, jadi nggak cuma tulang panjang aja di sini. Terus dia sudah mulai ada perpanjangan juga ya. Tadi yang awalnya di week 8 masih pendek, di sini lebih panjang. Dan di week 11, week 12 sudah mulai lebih terlihat lagi. Oke, kita masuk ke awal yang namanya kita sebut sebagai osifikasi endokondrial. Seperti namanya tadi, sel mesenkim dari bagian dari awal pembentukan embriologi akan menghasilkan kondroblast dan menghasilkan kartilago hyalin ya. Nah, di kartilago hyalin ini nanti akan ada arteri nutrien yang memberi makan bagian tengah kartilago. Terus nanti ada osteoprogenitor.
yang dibawa sama si arteri itu, dimana ini akan osteoprogenitornya ini akan menjadi osteoblast ya, akan menjadi osteoblast. Nah di sini osteoblast akan menghasilkan matriks. Matriks ini akan menggantikan cartilago hyalin dan nanti lama-lama akan membentuk menjadi compact bone atau tulang sebenarnya ya, tulang yang padat gitu. Di sisi yang sama akan ada osteoklas juga yang membentuk spongy bone atau tadi yang apa, tulang yang lubang-lubang tadi ya. Dan ada medullary cavity di situ juga. Oke, ini gambarannya ya. Tadi untuk tulang ada 3, epifisis, metafisis, sama diafisis. Kalau pada osifikasi endokondrial, kita fokusnya adalah pada